kehidupan. Tidak hanya cerita tentang peperangan, tapi kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari peristiwa tersebut. Tentang apa? Satu, tentang ketaatan. Tadi panglimanya siapa? Iya, yang pertama siapa? Sudah lupa loh. Zaid bin Harithah. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib. Tiga, Abdullah bin Rawaha. Gugur semua. Khalid sampai nggak berani menggantikan karena merasa nggak ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau mau tanya dulu, ya Rasul, bolehkah kamu menggantikan? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jaraknya jauh ribuan kilometer, tidak ada handphone, Bapak Ibu. Nah, kalau nunggu persetujuan dulu, nggak jadi ada panglimanya. Nah, maka diputuskan di lapangan oleh para pasukan yang masih tersisa itu. Itu saking takutnya Khalid itu melanggar perintah Rasul, Bapak Ibu. Saking nggak berani itu karena ingin taat pada perintah Rasul. Walaupun dia punya kemampuan, tapi kalau nggak ditunjuk itu tidak menyodorkan diri untuk mimpin. Itu Bapak Ibu ya. Nah, maka nanti Bapak Ibu yang punya anak dinasihati ya, no ojo nyodor ke awak, ojo golek jabatan, ojo golek kedudukan. Nek dikai amanah ditandangi, ora dikai ora usah digawe. Bapak Ibu ini contohnya Khalid bin Walid. Yang kedua itu pelajaran tentang keberanian Bapak dan Ibu. Coba pasukannya hanya 3.000 ya. Nah musuhnya berapa? Lebih dari 10.000. Itu kalau nggak pasukan militan, kira-kira berani nggak? Nggak berani. Coba berikan bayangke, ya kerak, ya kan? Cici lawan telu, rasa 10 telu nggak? Kira-kira wani nama betul? Terus karuan, ya ono ngomah, ono penjahat teko 5, wijen tok, terus di wani nama betul? Mboten wis Mas jebul kabeh apa sing mbok karepe gitu ta. Sing penting aku aja Bapak Dani. Nah, mesti kira-kira ngoten gak Bapak Ibu. Wis jebul kabeh apa sing mbok pengen ini aku sok pengen urip ngoten ta Bapak Ibu. Nah, ini enggak tuh Bapak Ibu ya. Nah, 1 lawan 3 atau lebih tapi tetap berani menghadapi. Itu pembelajaran tentang keberanian. Ya. Yang ketiga adalah pembelajaran tentang estafet kepemimpinan. Dari Zaid bin Harithah gugur digantikan Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far gugur digantikan Abdullah bin Rawaha. Abdullah gugur digantikan Khalid bin Walid. Itulah kepemimpinan yang selalu berlangsung ya secara estafet Bapak dan Ibu. Maka tidak boleh dibiarkan ya, tidak ada pemimpin, harus ada pengganti. Itu Bapak Ibu. Ya, nah maka takmir juga begitu. Jangan mau mimpin terus menerus, harus mau digantikan oleh orang-orang yang lahir belakangan, yang lebih muda. Itu Bapak Ibu. Ya, nah supaya organisasi tetap jalan. Ranting Muhammadiyah gimana? Pak Muji ampun jadi ketua terus. Nah, so kudu diganti sing luwih nom nek wis wancine. Nek ro wancine ya aja duduke wong niku apik kok niku. Nggih, kula riyen pimpinan ranting tak kula. Gitu. Nah, terus digandheke Pak Muji mergo kula dijingkit kon rada munggah. Ngaten Bapak Ibu. Nah, maka fokus kita Bapak Ibu pembelajaran dari perang Mu'tah tadi adalah bagaimana ruh perjuangan Mu'tah itu bisa kita gunakan untuk semangat mengokohkan agama di dalam keluarga kita. Itu judul ngaji kita pagi ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah maka sekali lagi Bapak Ibu, mereka, siapa mereka itu Bapak Ibu? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha itu gugur satu persatu, tetapi panji atau bendera atau simbol Islam itu tidak pernah dibiarkan jatuh, tetap dipegang Bapak dan Ibu sekalian ya.
Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca tuh buka di YouTube, tulis saja, ketik saja Perang Mu'tah. Nah, nanti ada filmnya Bapak Ibu. Ya, nah, nanti kalau lihat filmnya itu lebih haru lagi Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ketika mempertahankan bendera tadi Bapak Ibu, tangannya itu tidak hanya satu yang tertebas. Ya, tangan kanannya ditebas pedang. Ya, benderanya diambil pakai tangan kiri Bapak Ibu. Ya, tangan kirinya ditebas pedang lagi. Diambil pakai kakinya Bapak Ibu. Oh, ngeri kan? Coba itu Bapak Ibu praktekkan kira-kira berani nggak? Saya juga nggak berani. Luar biasa loh Bapak Ibu ya, karena kita tidak dihadapkan pada situasi yang sulit seperti itu. Nah, kemudian sampai terbunuh itu, ya Bapak dan Ibu. Maka hikmah untuk keluarga kita adalah seperti panji yang tadi di medan perang Mu'tah tadi. Panji agama di rumah kita itu tidak boleh jatuh, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, panji agama di keluarga kita tidak boleh jatuh. Kalau ayah tiada atau ayah masih ada tapi lemah, maka ibu yang menguatkan. Tapi kalau ibunya yang sudah tiada atau ibunya lemah, ayahnya yang menguatkan. Gitu. Ya, intinya harus salah satu yang menguatkan untuk anak-anak. Kalau orang tua sakit, dua-duanya sakit, siapa yang melanjutkan? Anak-anak. Nek duwe anak. Nah, kalau nggak punya anak, mupu anak. Nah, orang mupu anak, ponakan itu juga anak, Bapak ya. Nah, keponakan itu kan anaknya kakaknya atau anaknya adiknya. Nggak ada lagi siapa? Anak yatim. Anak yang tidak diurus oleh orang tuanya karena orang tuanya sudah tidak ada. Kan gitu Bapak ya. Atau anaknya tetangga yang mungkin perlu bantuan. Intinya pelihara anak kecil. Kan gitu Bapak dan Ibu. Nah, maka nanti anak kecil itulah yang akan meneruskan dakwah kita itu. Mereka mungkin bukan anak biologis kita, tapi bisa menjadi anak ideologis kita, Bapak dan Ibu ya. Jadi yang meneruskan dakwah itu tidak harus anak kandung. Justru kadang-kala anak kandung nggak mampu untuk meneruskan dakwah ayahnya karena proses pendidikannya tidak disiapkan. Nah, maka anak orang lain nggak apa-apa yang bisa meneruskan dakwah kita. Kalau satu generasi lengah, maka generasi berikutnya harus bangkit. Itu pembelajaran dari perang Mu'tah yang pertama, Bapak dan Ibu ya. Keluarga itu amanah pertama dalam menjaga agama. Dan ayatnya insya Allah kita sudah hafal semua dan sering mendengarkannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka sebelum bicara membela agama, maka Allah itu perintahkan dulu menjaga diri dan keluarga. Maka dakwah pertama adalah kepada keluarga. Perang Mu'tah itu mengajarkan totalitas membela agama, termasuk di level keluarga, Bapak dan Ibu. Kalau diterapkan sekarang, ini berarti kita harus menjaga akidah keluarga, menjaga ibadah keluarga, harus peduli anaknya ini sholat atau tidak, anaknya sholat atau belum, anaknya itu puasa atau tidak, itu peduli ya Bapak dan Ibu. Ditegur sekali belum ngefek, tegur lagi ya, mulai dari halus, sedang, agak keras dikit tidak apa-apa Bapak ya, apalagi anak masih kecil. Tapi kalau anak sudah dewasa gede, jangan pernah keras. Kenapa? Orang tuanya malah disakiti oleh anaknya ya, jangan ya Bapak dan Ibu. Anak-anak yang sudah bisa membalas secara fisik itu kalau ditegur keras malah berbahaya ya. Nah, termasuk menjaga akhlak keluarga ya. Ajari Bapak Ibu ya, kita semua dalam keluarga itu jujur. Ujian sing penting jujur, biji elek rapopo. Nah,
ora sah kudu muyak juara siji. Sing penting jujur. Deloken kae sing gendho juara siji, uripe apa ya mulya apa ora. Ngeten Bapak Ibu. Sing kiwa, sing ora jujur-jujur ki menangi ning ngarep. Nah, mula ana omongan jujur ajur ning urung rampung niku Bapak Ibu. Mergo fasene ki ning ngarep. Engko ujunge nek jujur iku mujur. Ajur sedilo, mergo nggo ujian. Allah niku pengen nguji jujurmu iki tenanan apa ora. Nah, ini nek jujur tenanan besok dibales kali Gusti Allah mujur rono buri. Ngoten Bapak Ibu. Mboten nonton ceritane wong dura, wong tukang ngapusi kok sukses ning buri itu durung tau. Nggih. Ning nek wong jujur temen iku mesti mulya ning burine, tembe burine. Ngoten Bapak Ibu. Nggih. Nah, maka orang tua menjaga rumah dari tontonan-tontonan yang merusak. Ya, walau mungkin harus berperang dengan kebiasaan lama. Suami istri saling mengingatkan, kita mau rumah ini mengantarkan ke surga, bukan sekedar rumah nyaman di dunia. Nah, maka pelajaran terpenting dari perang Mu'tah ini, Bapak Ibu, kita ulang. Yang pertama adalah jangan pernah lemah dan jangan pernah putus asa. Quran surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersikap bersedih hati. Padahal kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, maka Bapak Ibu, ayat ini itu seolah-olah berkata pada kita, kamu jangan pernah merasa lemah, kamu jangan pernah bersedih hati. Kalau kamu beriman kepada Allah, Allah akan angkat derajatmu ke derajat yang tinggi lagi, mulia. Nah, maka syaratnya diangkat di derajat tinggi yang mulia adalah beriman. Yang kedua, tidak pernah merasa lemah. Yang ketiga, tidak mudah bersedih hati. Ya, bersedih biasa, tapi tidak berlarut-larut. Nah, orang tua kadang-kadang merasa anak-anak sekarang susah diatur. Mungkin lo membetul. Nah, lingkungan terlalu berat. Mungkin lo membetul. Nah, maka ayat ini mengatakan pada kita, mengingatkan kepada kita, hai orang-orang tua, kamu jangan lemah, jangan putus asa dalam mendidik anak dan keluarga. Walaupun terasa anak-anak sekarang susah diatur, tapi terus usahakan. Gitu maksudnya Bapak dan Ibu. Ya, lingkungan terlalu berat. Gimana caranya dibatasi untuk tidak terlalu terjun ke lingkungan yang berat tadi kalau anaknya sekiranya tidak mampu menghadapinya. Nah, alhamdulillah kita ini masuk kelurahan mana Bapak Ibu? Donoharjo. Ya. Alhamdulillah menurut pengamatan saya di Donoharjo ini belum ada tempat yang nyaman untuk bermaksiat. Ya, beda dengan kelurahan sebelah yang ada di agak bawah kita itu Bapak Ibu ya. Saya itu kalau misi subuhan di daerah kota atau Condong Catur dan sekitarnya atau kota ya Gamping, itu saya berangkat dari rumah itu kan jam 3:30 paling lambat itu Bapak Ibu. Ya, nah itu di Jalan Palagan itu ada 2, 3 sekarang tempat yang ramainya jam-jam itu. Jadi ada azan subuh mereka baru keluar, dan keluar itu ada yang semboyongan, ada yang dibopong-bopong masuk mobil. Ya Allah, ini anak siapa gitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu ngurus jodoh Bapak ya, dan bersyukur alhamdulillah anakku di rumah. Nah, gitu loh Bapak Ibu. Nah, tapi di jalan sepanjang Donoharjo tidak ada Bapak Ibu. Nah, maka harus peduli ya Bapak Ibu ya. Saya bukan agitasi, bukan provokasi, tapi ini bagian dari cara untuk
menjaga lingkungan kita. Jangan pernah tergiur dengan setorannya tiap bulan. Nah, ya, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Orang tua tidak menyerah dalam mengajak anak untuk sholat. Ya, awalnya bisa jadi teriakan dari kamar, sholat dong, meneng. Pripun Bapak Ibu? Ya, tidak apa-apa. Ya, kemudian beri contoh, ayah ibunya ke masjid. Ya, pulang, kok belum bangun? Gimana Bapak Ibu? Ya dibangunkan pelan-pelan lagi, ya. Nah, ampun langsung dibujuk banyu, mungkin malah iso balas Bapak Ibu, ya. Anak sekarang itu beda dengan anak dulu, ya. Kalau saya, istri saya dulu, ya dikasari itu tidak berani balas orang tua Bapak Ibu. Ya, saya itu juga pernah Bapak Ibu, ya. Ya anak kecil biasa lah beling-beling sidik ya apa-apa ya Pak Mujian. Saya tuh pernah digebuk sapu pipi saya ini Bapak Ibu sampai ada jalurnya ini. Ya saking belingnya itu, saya itu tukang ceramah. Dulu bapak saya yang tukang ceramah Bapak Ibu. Nah saya tuh sampai pernah digebuk sapu sama bapak saya itu pernah, ya saking belingnya itu. Ya, konsulat duhuri ramangkat gebuk sapu saya itu Bapak Ibu. Ya, nah itu saya juga sama, ayahnya juga agak keras itu Bapak Ibu. Nah, tapi sekarang coba anak sudah SMP gebuk sapu, kira-kira gimana? Nah, kami dulu tuh nggak berani. Saya waktu SMP digebuk sapu itu Bapak. Lapor polisi malah. Oh, ya. Nah, maka orang tua sekarang ya sabar doakan, Itu satu ya Bapak dan Ibu ya. Jangan pernah merasa lemah dan putus asa. Demikian juga nanti kalau ada masalah ekonomi, Bapak Ibu ya, merasa tidak punya fasilitas, merasa miskin, ya. Nah, tidak boleh Bapak Ibu. Jangan mengukur diri sendiri dengan kekerdilannya. Yang maha kaya itu siapa? Allah. Ya. Nah, maka jangan pernah merasa rendah diri hanya gara-gara masalah duniawi. Ya. Nah, ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, bersungguh-sungguh pada yang bermanfaat. Bapak Ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz." Bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Maka merasa lemah, merasa inferior, merasa rendah diri bagi kaum muslimin tidak boleh. Walaupun nggak punya harta, walaupun nggak punya duniawi, tetap tidak boleh merasa rendah diri, merasa rendah dibanding dengan orang lain. Tapi kalau rendah hati boleh. Rendah hati itu artinya tawadhu, tidak sombong. Merasa nggak punya, ya rendah hati. Jangan sudah nggak punya, sombong. Itu pelajaran kedua Bapak dan Ibu. Para syuhada Mu'tah fokus pada amanah yang bermanfaat terbesar. Apa amanahnya? Menjaga kehormatan Islam. Putusannya tadi dibunuh. Yang kedua, taat pada perintah Rasul meski nyawa taruhannya. Ja'far itu masih saudara, anaknya pamannya Nabi Bapak, gugunya. Ya, Zaid bin Harisah itu kan anak angkatnya Bapak. Ya, Rasul itu punya anak angkat. Ya, nah Zaid bin Harisah dulu sempat dipanggil Zaid bin Muhammad, maka turun ayat yang melarang anak angkat dinisbatkan pada ayah angkatnya, tidak boleh. Ya. Nah, maka Bapak-Bapak di keluarga yang bermanfaat diantaranya adalah mengajarkan sholat untuk anak-anak kita, membiasakan tilawah walaupun tidak banyak tapi tiap hari, mengajarkan anak-anak untuk jujur dan amanah. Ini yang sekarang mulai mahal dan langka, ya, jujur dan amanah. Didikan pada anak-anak kita untuk jujur yang masih sekolah, nek ujian sing jujur, itu Bapak Ibu ya. Nah, saya ini kan pendidik dosen, itu lebih menghargai kejujuran daripada nilai. Ya,
Walaupun dapat nilai 100, tapi kalau diketahui di belakang hari itu karena curang, maka 100-nya dicoret jadi 0. Ya, gitu Bapak Ibu. Ini jujur ya, terekam oleh CCTV, oleh sistem gitu ya Bapak Ibu. Cuma dapat 50. Ini kok bocah kok sorry, belum tahu ngapusi, gitu kan Bapak dan Ibu ya. Nah, maka jangan sampai energi kita habis hanya untuk hal-hal yang tidak begitu berguna. Ya, Bapak Ibu sekalian, pelajaran ketiga, estafet iman di dalam keluarga. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Di perang Mu'tah tadi Bapak Ibu, ketika panglima pertama gugur, maka panglima yang lainnya langsung memegang panjinya supaya panjinya tidak jatuh. Di keluarga, jika ayah sedang lemah, ayah meninggal, siapa yang meneruskan? Ibu. Kalau ibunya sudah lemah, anak. Di antara anak-anaknya, anak yang mana? Baru. Nah, biasanya anak baru. Anak baru sing di pujo-pujo disiapno jadi pengganti orang tua. Tapi adakah kadang-kala anak baru malah nakal? Yo no, kabeh pengen dibukuk, adik-adik ra dikai bagian. Wonten Bapak Ibu. Ini gerau teng mriki. Mboten sami absen nggih. Nah, maka Bapak Ibu, ayah kalau masih hidup menjaga arah besar keluarga. Ya. Nafkahnya yang halal. Halal itu dari substansi dan caranya mendapatkan. Ya. Daging ayam niku halal napa mboten? Nggih, gumantung sing nyembelih. Ngoten nggih. Nek disembelih dengan nama Allah halal, disembelih tidak dengan nama Allah haram. Apa meneh sing nyolong. Nah, barangnya halal ning carane salah jadi haram. Nah, nek carane bener nganggo tuku. Ya tuku iki halal napa mboten? Halal. Ning sing dituku barang haram. Iso mabuki. Nah, komer. Akhirnya haram apa halal? Haram. Niku terus sing ngomong, iki halal aku tuku ra nyolong. Ngoten niku Gus ya. Terus diombe glegok. Ya Allah, gitu. Kayak ngombe Sprite ya. Niku tetep haram Bapak Ibu. Nah, apa meneh wis barang haram nyolong. Saya halal. Nah, mulut halal itu nek substansine halal, carane itu ya halal. Nah, ini kudu diajarke teng keluarga. Mergo pendidikan pertama niku teng keluarga, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ayah harus memberi contoh. Ibu memberi contoh. Ya. Nah, ibu itu tugas utamanya adalah menjaga suasana rumah, Bapak Ibu sekalian. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Suami pun pulang ke rumah itu jangan hatinya tambah panas, walaupun seringnya demikian. Wong lanang niku Bapak Ibu duwe masalah songo. Niku wong lanang kabeh sing arep iki Bapak Ibu nggih. Pak Muji coba praktekno padha ora ya. Wong lanang iku umpama duwe masalah songo, meneng Bapak Ibu. Ya, masalahnya tambah meneh, tetep meneng wong lanang iku. Ning menenge mboten meneng ndablek, meneng mikir solusine opo ya. Ngoten niku. Kadang kala butuh dhewean. Golek solusi. Kadang kala bojo itu ora sabar. Piye to Pak, di masalah ngono meneng wae. Lah iso niki meneng iku wau. Bojo teko malah nambah masalah, ya toh? Masalah mau wis akeh songo, bojo teko masalah tambah siji diuring-uring.
Niku bojone lanang tetep meneng mergo memang isone meneng niku Bapak Ibu. Niku kan cerita lho kan Hadramaut. Hadramaut niku Yaman. Asmane Abdurrahman Bajal Haban. Niku ulama desa boten patio terkenal. Niki ndelalah bojone iki cerewet tukang unek-unek iki. Kok sing lanang tukang mulang ngaji. Mungkin dibuka dan YouTube nopo teng Google ya. Niku asmane Abdurrahman Bajal Haban. Niku cerita luar biasa, cerita filsafat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi tidak dino itu mesti dicelatu kali bojone. Ning ulama niki suwabeh. Anggere diunek-unekke ming meneng modal. Meneng sabar, ngoten niku. Nah, suatu saat niki tindak teng desa liya. Desa liya niku kampunge niku isine wong soleh-soleh. Nyambut gawene ora patiya mentereng. Gaweane ndonga. Ning rezekine lancar terus. Ngoten. Nah, Syekh Abdurrahman Bajal Haban niki takok, "Kowe iki wasilahmu opo? Ngambut gawe biasa wae ning rezekimu lancar." Ngoten. Nah, jebulane wong desa niki nek ndonga anggo wasilah. Ya Allah, ampuni kami, beri rezeki kami yang halal dan yang baik, karena kami mengikuti ngajinya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Kamu kok wong ning ngarepe niku wae. Jadi dia iki melu ngajine niku, melu ajaran ini ora ngerti wonge sing endi ngene Bapak Ibu. Ngoten niku. Lah wong niki dadi napa? Nangis Bapak Ibu, nggih. Nahan nangis niku wau, merenyen nangis terenyuh ngoten lho. Kok aku dadekke wasilah. Nah terus takok, "Ngopo kok sampean do wasilah karo Abdurrahman Bajal Haban?" Jebulane bojone sing galak niku pun terkenal. Syekh, ngertos mboten? Niku ulama sing paling sabar teng donya. Lah ngopo? Bojone niku bualan ngakunan. Ning dhek tetep sabar. Sabar niku sing kula kemasilan. Ya Allah, niku terus nangis Bapak Ibu terenyuh. Kira-kira pada berapa mungkin? Ya Allah, ngeten nggih Bapak Ibu, jadi ya bapak dan ibu butuh sabar ngadepi anak. Itu pelajaran ketiga ya Bapak Ibu, estafet iman dalam keluarga. Ya, ayah beriman meninggal, ibunya mengganti pemimpin keimanan di keluarga. Ibu meninggal, maka anak, salah satu anak, nggak harus anak bareng Bapak Ibu ya. Nah, nggak harus anak bareng. Nah, anak lanang sing paling tua ya rapopo. Ngoten Bapak Ibu. Ya kayak saya ini anak bareng dari bapak ibu saya perempuan Bapak Ibu. Dan saya salah satunya yang bisa kuliah. Karena bapak saya nggak mampu biayai kakak-kakak saya yang perempuan. Sehingga kakak saya itu ya pendidikannya SD. Ya, sama SMA aja Bapak Ibu. Nah, saya yang pertama kali kuliah. Maka adik saya kandung nggak bisa saya kuliahkan, saya belum punya kemampuan. Tapi adik saya salah satu yang baru saya bisa bantu untuk kuliahnya. Jika ada dua yang kuliah, akhirnya saya jadi pemimpin di antara saudara-saudara saya yang ketika bapak ibu saya sudah meninggal. Nah, jadi tidak harus anak barengnya, tapi intinya harus ada salah satu anak di antara anak-anaknya yang nanti menjadi pemimpin keimanan dalam keluarga itu, supaya kelak dikumpulkan bersama-sama di mana? Di surga dalam keimanan. Quran surat At-Tur ayat 21. Wonten nggih Bapak dan Ibu sekalian. Pelajaran keempat, tawakal dalam ujian keluarga Bapak dan Ibu. Ya. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kami. Dialah pelindung kami. Hadis cara pandang mukmin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmini inna amrahu kulluhu lahu khair.
Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah kebaikan baginya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, konteksnya dalam keluarga. Kadang-kadang keluarga itu diuji dengan ekonomi. Bapak nanti nopo dari tanggal tua dan belas orang nyekel duit. Nanti nopo dari Bedino. Kok bedino iki ora syukur ya lah ketantisan tahu lah ya. Pas ra nyekel ngoten niku napa-napa biasa mawon Bapak Ibu. Nggih, nah niku gumantung didikane sinten tiyang sepuh. Nggih, diparingi ngerti kahanane wong tuwa. Ngoten. Mungkin insyaallah anak niku saged ngertos Bapak Ibu, nggih. Nah, nggih. Ujian ekonomi niku. Ujian sakit. Salah satu anggota keluarga sakit berat. Ujian anak sulit diatur, salah pergaulan. Nah, niku bagian dari ujian-ujian dalam keluarga. Maka seperti pasukan Mu'tah yang mustahil menang secara hitungan dunia, keluarga mukmin itu selalu diajari tetap ikhtiar yang maksimum. Anak susah diatur, tetap diusahakan. Ora sah putus asa. Sing ngajak ora sah putus asa. Putus asa niku jawane napa? Kok nglugro. Putus asa. Napa? Mutung. Ora sah mutung. Nah, wong tuwa kok kandhani anak mutung. Ampun mutungan. Dadi wong tuwa ora oleh mutung. Ngajari anak tugase niku didik anak. Ora iso masteke anake dadi apik. Sing saged masteke anake dadi apik Gusti Allah. Sing penting usaha. Loro jujur, ora merasa lemah, ora gampang mutung. Apa nggone Bapak Ibu? Tetap menjaga ibadah dan berprasangka baik pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya ngeten Imam Syafi'i niku Bapak Ibu. Ana banyu netes teng watu, kira-kira banyu itu iso nglubangi watu napa mboten? Boten nek ming pisan pindho. Ning nek tetese setahun, kira-kira batune lubang napa mboten? Lubang. Nek mboten percaya nang tindakan gunung, teng gua. Ah niku banyu udah berlubang-lubang. Mergo ana tetesan banyu saking dhuwur, berlubang Bapak. Jadi intinya nek kita niku gretes, sabar, mengke ya iso berubah. Anak kita niku senajan to angel diatur. Ngoten nggih, Bapak dan Ibu sedaya. Pelajaran pungkasan. Menutup usia dengan iman yang kokoh, Bapak dan Ibu. Ayat pengingat ujian keluarga. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Sungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah cobaan atau ujian. Quran surat At-Taghabun ayat 15. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Kata Nabi begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, maka poinnya Bapak Ibu, dari para syuhada Mu'tah memberi yang terbaik untuk Allah dengan nyawa mereka. Kita di rumah, bentuk jihad kita adalah memberi yang terbaik untuk keluarga. Bentuknya apa? Kasih sayang. Dua, akhlak kita contohkan di keluarga. Adab kita contohkan di keluarga. Termasuk adab makan dan minum. Jangan sampai nanti anak kita makan dan minum di luar dikomentari oleh orang lain. Iki anake sombong. Termasuk perhatian tentang agama. Neng tamu neng jowo neng kancane bapake kancane nonton. Iki kok salate salah.
apa malah ora sholat. Iki anake Sapa? Bukan hanya masalah uang dan fasilitas, Bapak dan Ibu. Terbukti dari coba, yang fasilitasnya lebih bagus, menang atau kalah tadi? Kalah, Bapak dan Ibu. Maka kemenangan fasilitas belum tentu menunjukkan kemenangan sejati. Di usia 50, Pak Musi bener? 50. Belum. Oh belum. Kalau sepoteh kabeh rambut. Iya. Mikir kahanan. Oh mikir kahanan. Mikir kahanan apa mikir bojone? Bojo. Jajal kerap disentaki bojone. Nah niku. Ampun disentaki nggih Mbak nggih. Niki wong saleh niki. Ada contoh penampilan rambut gondrong ning saleh itu nggih. Nah, yang usianya 60 atau 70 tahun. Intinya di atas 50. Itu saatnya fokus Bapak Ibu mengokohkan agama di keluarga sebagai bekal pulang. Nek wong Jawa ngarani umur 50. Niku jarwa dosok napa singkatan. Seneng-senenge ketunan. Ketu niku kupluk. Nek umur 50 niku udah seneng nganggo kupluk. Contohnya Pak Muji. Urung 50 wis nganggo kupluk, mergo rambute wis putih. Ngoten. Ngendol ketok nek rambute putih. Tonton ibu-ibu, kapan mulai nganggo kerudung? Nek wis cerak umur 50, coba cek nom, wayu, rambute apik, kudung belum ora. Rong-karuan lho Bapak Ibu. Maning-maning kuwi apik rambutku. Nah, rata-rata itu umur 50, kelingan dan padang itu rata-rata umur 50. Maka wong Jawa simbole ketu kupluk. 50 seneng-senenge nganggo ketu, mergo kesehatane ya dikurangi. Coba umur 50 bengi-bengi metu ora kuplukan apa meneh ora kelambenan. Kerokan. Ada Pak Kulit lebu meneh. Kerokan. Kesehatannya pun dikurangi di umur 50. Nah, mula rata-rata wong kelingan agama iku umur 50. Nah, masjid-masjid digulai disurvei, tak rata-rata sing teko ya umur 50 munggah. Itu tuh wajar Bapak Ibu, nggih. Mboten napa-napa memang ngoten niku. Wong Jawa ku nek gawe ukara wis diselidiki, wis diteliti sakjane Bapak Ibu. Ini memang ora ditulis ning jurnal. Ngoten, nggih, ngilmu titen niku asmane. Nggih. Jadi saatnya kita mengokohkan agama di keluarga. Singkat, 5 ikhtiar nyata mengokohkan agama di keluarga. 1. Bikin sholat jamaah keluarga Bapak Ibu. Kalau bisa ajak ke masjid, ajak ke masjid. Gak bisa bikin kegiatan sholat jamaah di rumah walaupun sekali dalam satu hari. Apakah maghribnya, apakah isyaknya, apakah subuhnya. Nanti yang jadi imam gantian kalau punya anak laki-laki yang sudah khitan, yang sudah dewasa. Kalau belum ayahnya yang imam. Ayah nggak ada, anak-anak ada yang laki-laki, laki-laki yang jadi imamnya. Anaknya perempuan semua, ayah sudah meninggal. Yang imam, ibu atau salah satu anak putrinya. Cuma sopnya nanti rata, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah intinya biasakan ada sholat jamaah di rumah, jangan sholat sendiri. Setannya lebih banyak, lebih kuat Bapak Ibu ya, untuk tidak khusyuk. 2. Satu majelis ilmu keluarga. Bikin Bapak Ibu, apakah acara ngaji bersama, tadarus bersama, baca Quran gantian, bikin acara yang ada kaitannya dengan keilmuan. Nek perlu ngobrol, sarapan, apa mangan wayah bengi, nonton sing diskusi ngoten Bapak Ibu. Tapi itu nek salat iki bacaane hukum itu Le. Nah, ngoten niku ora diskusi ngoten niku Bapak Ibu. Ya, ngalir mawon. Ora usah dibuka, mari kita buka diskusi dengan bacaan basmalah mboten cah. Wis tanya jawab ngalir ngoten niku pun diskusi, ya takok bacaan salat, takok bacaan Quran itu pun diskusi. Nggih, niku majelis ilmu di keluarga. 3.
doa khusus untuk keluarga di sepertiga malam. Kalau perlu bangunkan, walaupun tidak tiap hari. Dibikin program dulu. Kalau sulit ya sebulan sekali. Nanti sudah mudah 2 minggu 1 kali. Roto penak seminggu sekali. Anak kon latihan doa. Wong tuane lumoke. Ngoten Bapak Ibu ya. Ini melatih supaya nanti kalau orang tua sudah meninggal, anak-anaknya dipastikan bangun malam dan berdoa. Jangan sampai orang tuanya meninggal, anak-anak lupa dengan ibadah malamnya. Ngoten nggih. 4. Rumah bersih dari yang haram dan subhat. Jaga sumber nafkahnya. Jangan kotori makanan anak kita, minuman anak kita dengan yang haram. Anak perlu dijelaskan ya, kita tidak mau rumah ini kehilangan keberkahan. Karena barang yang haram pasti tidak membawa sholat itu Bapak. Anak yang keempat ini ikut ngaji juga. Ya. Termasuk kalau ada tamu di rumah, walaupun saya punya tamu di rumah, anak saya dengar azan, saya ditarik ke masjid, kalau enggak nangis betul. Nah, maka ya saya harus memaklumkan tamu saya, malah kadang-kadang tak ajak ke masjid. Itu kepada Ibu ya. Nah, juga ada anak kita yang beri kita amanah membaca doa ketika bepergian bareng. Coba pernah Bapak pergi bareng pakai mobil atau pakai motor? Anaknya yang suruh doa Bapak. Ya, jangan ya kita doa tetap, tapi beri pembelajaran pada anak. Nah, doa dulu gitu ya. Nah, supaya mereka belajar itu maksudnya ya, menjadi pemimpin ya, belajar menjadi pemegang panji agama. Itu ya Bapak dan Ibu, ngaji kita mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mulainya mulai dikit, ini selesainya mulai dikit juga ya. Nah, baik kita akhiri dengan doa dan kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa du'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamu alaikum.